Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bareng saya Rudi di sharing audio Ruang Kehidupan. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah kebaikan teman-teman, sebuah kebaikan yang sangat menginspirasi saya. Kebaikan yang sangat benar-benar menggugah hati saya gitu teman-teman. Kebaikan yang saya dapat dari para malaikat kecil teman-teman. Sebelum ke ceritanya, saya ingin jelaskan dulu tentang saya sendiri teman-teman, agar bisa memahami ceritanya dengan baik. Saya ini seorang tunanetra teman-teman, sama sekali tidak bisa melihat, blank total gitu ya. Sehari-harinya saya ini jualan keliling teman-teman, di jalan gitu ya, dari pemukiman ke pemukiman lain gitu teman-teman. Nah, suatu hari ini minggu sore, saya ini ke arah Kemayoran teman-teman, tepatnya di daerah Cempaka Baru, Harapan Mulia gitu-gitulah, sekitaran situ, Sumur Batu gitu. Saya ini jualan. Kalau saya jualan tuh biasanya kan rutenya udah saya tetapkan nih, nanti kesini terus kesini terus kesini gitu kan. Tapi pas saya nyampe di daerah Cempakawangi gitu namanya, ada nikahan teman-teman. Nikahannya itu kan di sini, kalau di sini banyak yang nikahannya itu di jalan teman-teman. Jadi jalannya ditutup pakai panggung atau apa gitu, tenda gitu. Jadi kita nggak bisa lewat. Saya mau balik lagi jauh. Akhirnya saya ambil jalan alternatif. Tujuan saya adalah jalan E. Harusnya saya masuk gang kecil, terus belok lagi ke gang kecil yang lebih kecil. Tapi karena saya nggak tahu, saya lurus aja terus. Jadi tujuan saya yang ke jalan E itu malah makin jauh teman-teman. Akhirnya sampailah saya di daerah yang namanya Jiung teman-teman. Oh, udah jauh, itu udah beda kelurahan ceritanya kan. Saya dari Cempaka Baru itu di Jiung tuh udah masuknya hutan panjang kayaknya, kelurahan hutan panjang gitu kalau nggak salah. Nah, kan saya tetap pengen ke jalan E gitu ya. Jadi kalau ada yang nyapa, ada yang beli atau ada yang apa gitu, ada ketemu orang, saya pasti tanya, kalau jalan E kemana ya? Jawaban itu beragam teman-teman. Ada yang bilang nggak tahu, saya juga lewat, saya bukan orang sini. Ada juga yang nunjukin ke sana tuh, saya juga nggak tahu, nggak kelihatan kan dia nunjuknya ke sananya itu kemana gitu. Nah, rupanya sepanjang saya bertanya jalan ke arah jalan E tersebut, ada segerombolan anak-anak kecil yang lagi sepedaan itu nguping, ngedenger gitu. Lalu mereka berinisiatif untuk mengantarkan saya ke jalan E. Bang, mau ke jalan E ya katanya. Mari kita antar bang. Ditinggalin tuh sepeda-sepeda, mereka nganter saya ke jalan E. Padahal mereka sendiri, si anak-anak ini nggak hafal jalan E itu di mana gitu. Ya tapi itu sudah sangat luar biasa teman-teman ya. Anak sekecil itu sudah punya inisiatif untuk berbuat baik gitu kan. Jadi sepanjang jalan ini saya dikawal, kiri kanan depan belakang sama anak-anak teman-teman. Tadinya saya pengen jalan sambil jualan gitu kan, sambil nanya-nanya jalan, sambil nawarin dagangan gitu. Tapi karena udah dikawal sama anak-anak, ya udah ajak ngobrol aja teman-teman ya. Karena memang luar biasa sekali, saya bangga sekali ketemu anak-anak yang sangat baik teman-teman. Di tengah perjalanan tuh ada yang beli kan. Terus setelah beli dia nanya ke anak-anak itu, kalian ini mau ngapain? Si anak-anak ini jelasin dia mau nganter saya ke jalan E gitu. Ya denger kayaknya si pembeli itu terharu atau apa, akhirnya dia ngasih anak-anak itu jajan gitu. Dari sini kan kita bisa ambil pelajaran teman-teman. Kalau kita kerja buat orang lain, dengan sendirinya semesta akan mencukupi
apa-apa yang kita butuhkan gitu. Nah, kita melanjutkan perjalanan teman-teman. Susah juga nyarinya karena memang banyak yang nggak tahu. Saya juga heran, padahal itu bersebelahan, itu jalan di komplek listrik dengan Cium itu benar-benar sebelahan gitu. Ada yang bilang itu arah Al-Mudasir, tapi kan nggak tahu Al-Mudasir juga di mana jalan. Soalnya kan Al-Mudasirnya jadi jalan sedangkan kita lagi nyari jalan gitu ya. Nah, akhirnya ketemu juga nih jalannya gitu. Tibalah puncaknya saat-saat perpisahan teman-teman ya. Di sini saya dibikin benar-benar terharu teman-teman. Anak-anak itu kan udah ada yang ngasih jajan tadi, si pembeli tadi ya. Tapi mereka malah nawarin lagi sama saya teman-teman. Nawarin saya beli minuman gitu. Bawa minuman gak bang? Beli minuman dulu ya gitu. Kan harusnya saya yang ngasih mereka ya. Kan mereka yang udah nganter saya gitu. Ini malah kebalik teman-teman. Disinilah kebaikan itu memang gak ada batasnya, gak ada logikanya, gak ada matematikanya teman-teman. Gak ada hitung-hitungannya. Yang namanya kebaikan ya baik. Mau itu dari anak kecil, mau itu dari siapapun, dari preman, dari apa kan. Gak ada matematika. Yang kalau udah matematika itu udah bukan kebaikan namanya kan. Kalau udah hitung-hitungan teman-teman. Begitu juga apa yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Ini benar-benar pelajaran yang menampar saya teman-teman. Ya karena saya juga masih suka hitung-hitungan teman-teman ya. Kalau misalnya saya pesan ojek online, saya nggak mungkin ngasih lebih dari sekian. Misalnya saya batasin, kalau ngasih tip juga pasti sekian gitu kan. Itu kan udah matematika ya. Kebaikan itu kan yang benar-benar baik itu nggak kenal yang namanya matematika gitu, hitung-hitungan. Yang baik mah baik aja gitu. Nah, anak-anak kecil ini benar-benar memberi saya banyak pelajaran teman-teman. Udah nganter, bukannya kita yang ngasih imbalan ke dia, malah dia mau ngasih lebih gitu kan. Padahal saya udah nggak usah, saya udah bawa minuman kok gini, tetap aja dibeliin minuman teman-teman. Kita kan nggak bisa nolak mengecewakan anak kecil yang ingin berbuat baik kan. Nah, setelah itu tibalah saat perpisahan, mereka pamit satu persatu teman-teman, salaman sampai suntangan. Waduh, itu luar biasa teman-teman. Disitulah saya merasa benar-benar diperlakukan sebagai mana manusia seharusnya teman-teman. Beberapa bulan sebelumnya ini saya buat baju iseng-iseng aja sih teman-teman ya. Baju yang di custom, tulisannya itu bisa semau-maunya kita. Saya tulis itu, halo, apakah kamu manusia? Tanda tanya 3 kali di bajunya itu. Dan memang setelah itu saya banyak dipertemukan yang benar-benar manusia di situ teman-teman. Malaikat-malaikat kecil tersebut yang memberi saya banyak pelajaran, banyak hal yang bisa saya renungkan dari pertemuan tersebut teman-teman. Wah, memang kalau yang namanya pengalaman itu memang luar biasa. Beribahasa bahwa pengalaman itu jauh lebih baik dari sekedar membaca buku. Itu memang benar-benar fakta dan nyata teman-teman. Karena ya dari anak-anak kecil yang nganter saya tersebut, saya bisa banyak belajar kan, bahwa kebaikan itu tidak matematika, tidak hitungan, bisa dari siapa aja. Di jalan ini saya sering ditolong oleh orang-orang yang dicap negatif sama masyarakat, misalnya preman kan, orang-orang yang dikata-katakan, dikategorikan medesu atau apalah gitu. Tapi kan mereka masih berbuat baik kok. Jadi kebaikan itu bisa dari siapa aja dan gak harus belajar untuk berbuat baik teman-teman. Anak-anak kecil itu kan gak belajar. Maksudnya belajar pasti diajarkan gitu. Cuma kan kalau yang belajar kan banyak juga. Semua anak-anak kan sekolah. Tapi kan ada anak-anak yang ketemu saya langsung
iseng, ada yang ketemu saya langsung nolong kan. Belajar memang belajar, tapi kan ada yang mengaplikasikan, ada yang enggak gitu. Tapi pada intinya kebaikan itu tinggal maunya aja, nggak harus belajar trik-triknya kayak gimana kan. Ada orang yang sudah mempelajari kebaikan seumur hidupnya, belajar moral, mendalami agama, mendalami filsafat, kuliah, pesantren, dan lain-lain. Seumur hidupnya dia mempelajari kebaikan tapi tidak dilakukan sama sekali, karena cuma dihafalkan, nggak diaplikasikan. Banyak kan, kita sering dengar kan pemuka-pemuka agama yang aneh-aneh gitu kan, karena memang tidak cukup untuk dipelajari tapi harus dilakukan, harus dilaksanakan teman-teman. Ada orang-orang yang katanya latar belakangnya buruk tapi berbuat baik kok. Di Islam ini ada riwayat tentang seorang pelacur yang masuk surga hanya karena memberi seekor anjing yang sekarat minum dengan sepatunya, memberi air minum dengan sepatunya. Itu kan bukti bahwa kebaikan itu bisa datang dari siapa saja, dari mana saja, tanpa harus kuliah dulu, tanpa harus ke pesantren dulu teman-teman. Karena yang segala sesuatu itu akan ada nilainya bisa bila dikerjakan, bukan sekedar diafalkan teman-teman. Segala sesuatu akan ada nilainya bila diamalkan, bukan sekedar dihafalkan. Baik, mungkin itu saja teman-teman sharing saya kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran, kita bisa belajar banyak, karena memang pelajaran itu nggak harus dari kelas. Kita bisa belajar di kehidupan sehari-hari aja, banyak yang bisa kita ambil pelajaran teman-teman. Baik, sampai di sini saja. Semoga teman-teman sehat selalu. Bye.